Ya, kembali lagi bersama saya, Tisna Relianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percabangan dan perulangan pada bahasa Ruby. Oke, kita langsung masuk aja ke percabangan. Percabangan itu ada 3 ya. Yang pertama ada if, yang kedua ada if else, yang ketiga ada if else. If else, if else gitu ya. Jadi if itu untuk percabangan jenisnya yang melakukan penyelesaian kondisi cuma satu gitu. Jadi kalau kondisinya nggak bernilai true, ya udah dia nggak bakal bercetak apapun gitu. Namun kalau yang kedua ini dua dia melakukan dua kondisi gitu. Jadi ada satu kondisi yang if else ini, yang kondisi if ini ketika if-nya tidak bisa bersifat false, maka dia akan langsung ke else-nya gitu. Atau ke statement yang keduanya gitu loh. Nah, untuk yang if else ini apa namanya, kondisinya itu ada tiga, bisa tiga sih, bisa satu, lebih dari satu, atau hingga lebih dari dua, hingga secukupnya, seterusnya, hingga apa namanya, sesuai kebutuhan kalian gitu. uh, yang pertama itu, jika kondisi pertama itu misalkan nilainya A, kalau nilainya 75 itu D gitu misalkan, tergantung deh A, B, C, D gitu misalkan. Terus nilai kalian itu 90 itu masuknya ke A gitu, kayak gitu deh, kayak seperti yang kalian tahu lah percabangan ini gitu. Jadi ada 4. Kalau statement 1 kagak bersifat false, dia bakal ke statement 2. Kalau statement 2 bersifat false juga, bakal ke 3 gitu, hingga seterusnya gitu. Oke, nah di sini ada definisinya aja. Percabangan merupakan suatu pengecekan kondisi. Langsung aja kita ke percabangan if-nya. Di sini ada bentuk umumnya, if kondisi statement N gitu. N ini untuk mengakhiri sebuah percabangan ya. Di sini saya punya contoh, A sama dengan Ruby, if A sama dengan Ruby, put selamat belajar Ruby. Karena A ini nilainya Ruby, ya maka dia bakal ngecetak selamat belajar Ruby gitu. Outputnya ini. Lalu kalau kita ke percabangan if else itu ada dua kondisi ya, dua kondisi. Di sini ada if kondisi dan else. Jadi statement 1 dan statement 2, ingat ya. Jadi di sini ada contohnya, kunci sama dengan Ruby. Print, masukkan password. Password sama dengan gets. If password sama dengan kunci, print password benar. Else print password salah. Kalau else print password salah gitu. Dan ini n untuk mengakhiri. Oke. Langsung aja di sini kita masukin password. Di sini masukin password praktikan. Praktikan itu kan nggak sama kayak Ruby ya. Ruby, ya kan? Kunci ini kan nilainya Ruby, nggak sama kan? Maka dia bakal munculin password salah gitu. Karena if-nya ini bersifat false gitu. Terus lanjut ke percabangan if else else gitu. Di sini ada, saya di sini contohnya 3 ya. Sebenarnya bisa kalian else if-nya ini bisa kondisi 3, 4 nih kayak gini nih. Saya contohin 1, 2, 3, 4. Ada 4 else if-nya ya. Jadi ada total ada 6. Ada 6 percabangan di sini. Di sini masukkan nilai UTS, masukkan nilai UU seperti biasa, ujian utama. Lalu ini perhitungannya. Nah, dari hasil perhitungan tadi hasilnya berapa nih? Kalau hasilnya lebih besar dari 100, dia bakalan tidak ada hasil karena nilainya kan gak ada yang bisa lebih 100 dong gitu. Lalu kalau nilainya lebih dari sama dengan 85, dia bakalan mencetak nilainya A gitu. Kalau dia ngecet hasilnya 75, dia bakalan grade B gitu. Hingga seterusnya ya. Di sini contohnya ini masukkan nilainya 100 sama 90. Hasil grade-nya itu 97. 97 itu masuk ke mana? Ke yang A ini dong. Karena 97 itu lebih besar dari 85 gitu. Terus langsung ke perulangan. Ke perulangan ini ada 3 ya. Untuk yang percabangan tadi, secara sekilas else if itu lebih mirip dengan Python ya. Python itu kan elif bisa kalian harap hati-hati lagi untuk membedakannya ya. Di sini ada perulangannya ada 3, times, while, sama for. Times ini digunakan untuk perulangan yang sangat sederhana. Biasanya itu 3 times, nah itu 3 kali perulangan gitu. Kalau while ini statement terdapat di dalam while, akan diulang pengeksekusiannya selama kondisinya benar. Jadi dia bakal nentuin kondisinya terlebih dahulu baru mengulang gitu.
Sedangkan for dalam Ruby sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Pada peluang for ini lebih spesifik daripada perintah while gitu. Kita dapat menentukan range batasan pada perulangan ini gitu. Jadi bisa pakai range gitu. Nanti bakal kita datanya contohnya. Perulangan digunakan untuk mengulang pengeksekusian statement-statement hingga sesuai dengan iterasi yang diinginkan gitu. Di sini ada contohnya ya. Contohnya ada perulangan times. Nah, di sini ada bentuk umumnya, jumlah perulangan di dot times do statement gitu. Nah, di sini kan kita contoh 3 times do print high. Jadi kita maksudnya itu 3 kali ngecetak high gitu. Ini high gitu. Lalu ke perulangan while, kalau perulangan sama, jadi ini bentuk umumnya kayak gini. While kondisi statement. Jadi while i-nya kan sama dengan 1 nih. Nilai awalnya 1. While i kurang lebih dari sama dengan 5, printf persen %d, i itu. I sama dengan 1 tambah i tambah 1 gitu. Yang dimana kan 1 pertama 1, i-nya 1 kurang dari kecil dari sama dengan 5, iya betul. Ya udah, i-nya ini ganti i. I-nya ganti i itu jadi 1. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kan. Karena ini kalau ada 6 dia kan bakalan bersifat false, makanya dia bakalan stop berulang gitu. Lalu lanjut ke perulangan for, bentuk move for variable in range statement gitu. Nah, ini contoh bentuk umumnya doang biasa. For 1 in 1 sampai titik-titik 3. Itu artinya range-nya 1 sampai 3 gitu. Lalu dia bakal ngulangin high, cek high sama 3 kali high gitu. Oke, segitu aja untuk materi percabangan dan perulangan dari bahasa Ruby. Selanjutnya kita bakalan ke perkodingan atau sedikit coding sederhana untuk percabangan ini. Ya, ini ada codingnya di sini, yang dimana codingannya itu codingan percabangan ya. Di sini ada require io console yang untuk import library input output console pada Ruby ini. Lalu di sini kita mintakan masukkan password. Kemudian di sini ada stdi ini ada sintaks yang digunakan untuk masukin suatu input tapi tidak terlihat gitu. Jadi invisible gitu. Karena kita bakal minta masukin password ya. Biasanya password itu kan sifatnya rahasia. Jadi kita sembunyiin gitu. Lalu di sini kayak biasa kita buat percabangan. Percabangan ini jadi menunya itu ada 1 nilai akhir, 2 konversi nilai Celsius ke Fahrenheit gitu. Oke, di sini if pass praktikan. Nah, di bawah sini ada else nih. Nah, sini jadi ada 2 nih. Percabangannya ada berapa sih? Ada 1, 2, 3. Jadi kita ada bercabang 3 ya. Bersarang. Percabangan bersarang 3 biji. Yang pertama ini kalau kita masukin passwordnya salah, misalnya kita masukinnya nggak praktikan nih, dia bakal ngecetak ini nih, salah password. Nah, gitu kalau ini kemudian kita masuk ke menunya kan, harus kita menunya, kita bakal dihadapin lagi nih sama percabangan lagi. Kita pilih menu 1 apa 2. Gitu. Kalau kita pilih menu 1, dia bakal ngerunning ini. Dalam ngerunning ini, karena nilai juga menentukan nilai, jadi dia bakalan ada percabangan lagi nih, if else ini gitu. Ini kalian kerjain aja, terus kalian screenshot, kalian taruh, kalian screenshot output sama listingannya, kalian masukin ke tugas kalian untuk activity. Segini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.